Hello everyone, welcome back again to my class, Teaching English for Young Learner, TIYL. Previously, we have discussed material called Teaching Listening for Young Learners. Yeah, today I'm going to give you new material entitled Teaching Speaking for Young Learners. So, without further ado, let's take a look. Okay, now let's start it with this slide. It's about what is speaking. In speaking, play is a vital and important aspect of a child's development, and language is a part of that play. Nah, pada speaking ini, permainan itu merupakan hal yang sangat vital dan penting ya, atau aspek yang penting untuk perkembangan anak. Dan juga di sini bahasa juga bagian yang terpenting dalam permainan. Jadi semuanya saling terhubung ya satu sama lain. Jadi tidak hanya bermain, di sini anak-anak juga bisa mempelajari bahasa. Jadi lewat bermain secara otomatis anak bisa belajar bahasa. Okay, next, experiment and play with the utterances. Pada saat anak belajar speaking, di sini mereka bereksperimen dan bermain dengan ucapan. They integrate words and structure into their real and imaginary play. Jadi di sana anak-anak mengintegrasikan kata-kata dan struktur ke dalam permainan nyata atau dengan imajiner mereka. Seperti itu. It is important for both first and second language development. Ini sangat penting baik untuk yang perkembangan bahasa yang pertama dan juga yang kedua. Okay, now let's move to the next slide. Here, environment also contribute to children's language development. Ternyata lingkungan juga berkontribusi dengan perkembangan bahasa anak. Children learn the power of spoken word and encourage them to develop their spoken language skill. Nah, di sini anak-anak mempunyai the power of spoken word ya, kekuatan dalam berbicara kata-kata ya, yang dapat mengajak mereka atau mendorong mereka untuk mengembangkan spoken language skill mereka ya, kemampuan berbicara mereka. Nah, kemudian children also learns that word can be used as a form of entertainment. Nah, di sini anak-anak juga belajar kata-kata yang dimana bisa digunakan sebagai bentuk hiburan ya. Jadi kata-kata tersebut bisa menjadi hiburan ya. Di sana dalam speaking itu bisa kata-kata itu seperti hiburan ya untuk mereka. And then children practice conversation and language with role play. Nah, di sini anak-anak mempraktekkan conversation atau berdialog ya, dan juga bahasa dengan menggunakan role play. Kalian tahu role play seperti misalnya berperan sebagai dokter, suster, seperti itu. Mereka mempraktekkannya dengan berperan sebagai orang lain, itu role play. Nah, ini contoh-contohnya, ada yang menjadi dokter, berperan jadi dokter, ada yang di sini mereka berperan sebagai ibu-ibu yang menyetrika, mengerjakan kegiatan rumah tangga, dan lain-lainnya ya. Mereka di sini sejenis berperan sebagai orang lain ya. Nah, di situ sebenarnya mengasihkan bagi mereka. Selain bermain, mereka juga bisa mempelajari bahasa. Atau mereka secara tidak sadar bisa berkomunikasi ya dalam bahasa Inggris. That's it about what is speaking. Now let's move on to the background to the teaching of speaking. Here, speaking is equally important in children's overall language development. It means that berbicara itu sama pentingnya dalam keseluruhan perkembangan bahasa anak atau perkembangan bahasa anak secara keseluruhan. And then children spend quite a lot of time for developing their speaking skill. This means that anak-anak cukup banyak yang menghabiskan waktu untuk mengembangkan skill atau kemampuan berbicaranya.
And then many of the song and finger plays that children learn to say contain language that is repetitive, and it usually learn children the pantomime and TPR style activities. Nah, di sini kalian sudah pernah saya ajarkan ya kemarin, atau saya berikan materi tentang listening yang terutama menggunakan TPR. Nah, di sini dalam speaking juga menggunakan TPR seperti song, finger play, yang di sini berisi bahasa yang repetitif atau pengulangan ya, dan biasanya anak-anak menggunakan pantomin ya, gerakan tubuhnya mereka, dan juga menggunakan style dari TPR atau aktivitas dari TPR tersebut. Nah, slide berikut ini masih tentang background to the teaching of speaking. Here, we use repetition and pantomime so that the children can memorize and understand the word easily. Nah, di sini ketika mengajarkan speaking, kita menggunakan repetition atau pengulangan dan juga pantomim. Atau pantomim itu yang seperti orang bergerak tapi tidak ada suaranya ya, seperti itu. Yang dimana dengan menggunakan ini anak-anak bisa mengingat dan mengerti kata-kata yang baru diajarkan secara mudah. And then children can make up their own verses or version of song and finger play known as innovation. Nah, di sini saya ngambil materinya dari buku ya, mungkin nanti biarpun ada kata CVH48 mungkin nanti saya akan berikan bukunya. Nah, di sini maksudnya children make up, mereka punya versi tersendiri ya, versi lagu tersendiri dan juga finger play tersendiri yang dimana bisa dijadikan sebagai inovasi baru. That's it about the background, and now let's move on to the development of speaking skill. Okay, in this slide there is a children always find difficulties when they develop their speaking skill. Nah, anak-anak sering mengalami kesulitan ya untuk mengembangkan ketika mereka mengembangkan kemampuan berbicara mereka. Nah, di sini ada the major difficulties are in their articulation. Jadi kesulitan terbesarnya itu adalah dalam artikulasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang mesti dihindari ya, maksudnya hal yang membuat mereka sulit. Misalnya avoid unrealistic expectation. Jadi kalian ketika mengajar, mungkin sebagai guru, tolong dihindari yang unrealistic expectation, maksudnya yang ekspektasi yang terlalu nggak real ya, nggak realistik. Kemudian mean length of utterances kayak atau seperti pengucapan yang panjang ya rata-rata. Kemudian pronunciation-nya juga harus jelas kalian, terutama kalian mengajar anak-anak. Kemudian over generalization of error. Maksudnya di sini terlalu menggeneralisasi kesalahan yang berlebihan, atau misalnya kalau siswanya salah pengucapannya, terlalu itu ditonjolkan kesalahannya. Seperti itu. Okay, next we will discuss about classroom technique and activities. Okay, here we use audio-lingual method. Like you can see on your slide, there's a drill 1 for children who have learned English and over the age of 8. Ya, drill 1 ini untuk anak-anak yang telah belajar bahasa Inggris lebih dari atau pada usia lebih dari 8 tahun ya. Kemudian ada drill 2 for young learners. Ini drill 2 untuk anak-anak ya, mungkin di bawah 8 tahun. Kemudian dialogues by using role play. Di sini ada dialog yang menggunakan role play seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Selain drill dan juga tadi dialog menggunakan role play, juga ada menggunakan using puppet atau menggunakan boneka tangan ya. Seperti listening juga menggunakan puppet, di speaking juga ternyata. Nah, itu bisa kalian pakai dalam mengajar speaking ya, aktivitasnya. And then the next technique we call it fishbowl. Apa sih fishbowl teknik itu? Nah, fishbowl
technique is a technique for organizing medium to large group discussion. Here, students are separated into an inner and outer circle. In the inner circle or fishbowl, students have a discussion. Students in outer circle listen to the discussion and take notes. Nah, itu dia apa sih fishbowl itu? Oke, saya jelaskan kembali dalam bahasa Indonesia. Nah, fishbowl ini jenis teknik ya untuk mengatur diskusi kelompok menengah hingga besar. Nah, di sini siswa dipisahkan menjadi ada yang di lingkaran dalam dan lingkaran luar. Di lingkaran dalam atau fishbowl ada siswa yang berdiskusi, kemudian yang di luar lingkaran tersebut itu ada siswa yang mendengarkan diskusi dan mencatat. Nah, so is that clear for you? Nah, itu dia fishbowl teknik. Nah, tadi kalian sudah melihat teknik dan juga aktivitas pada audio lingual method. Sekarang kita berpindah atau lanjut ke communicative language teaching or CLT. Nah, di sini sama seperti mirip ya, di sini ada role play, game concentration yang dimana permainan ini yang melatih konsentrasi, melatih anak untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, atau game yang membuat anak lebih berkonsentrasi. Selanjutnya ada aktivitas berikutnya yaitu talking and writing box. Nah, apa sih talking and writing box itu? Talking and writing box is made of picture that children have self-selected and are interesting to them. Maksudnya di sini talking and writing box ini biasanya terbuat dari gambar-gambar yang dipilih sendiri oleh anak-anak yang pastinya menarik ya untuk mereka. Nah, di sini anak-anak diminta berbicara tentang gambar-gambar yang ada dalam kotak. Mereka berbicara tentang hal-hal yang menarik bagi mereka, karena tentu saja sebelumnya mereka sudah memilih ya gambar-gambar di kotak itu. Dan dengan menggunakan talking and writing box, anak-anak ini dapat mempersonalisasi informasi yang mereka bagikan, dan kemudian mereka menjadi bersemangat dan mereka mulai membicarakan sesuatu yang menarik bagi mereka tersebut ya. Itu karena mereka memilih sendiri, jadinya mereka lebih tertantang, lebih tertarik, dan bisa merangsang mereka atau mendorong mereka berbicara. Kemudian ada teknik atau aktivitasnya seperti ini, aktivitas dalam mengajar pronunciation ya, teaching pronunciation, such as using rhymes, poem, and chant. Nah, seperti menggunakan pantun dan juga puisi, ya syair seperti itu ya. Nah, di sana kalian bisa lihat contohnya, judulnya A Little Seed, bisa kalian baca sendiri. Nah, itu contoh dari rhymes ya, bisa kalian menggunakan. Nah, untuk melatih pronunciation juga ada ini ya, tongue twister. Nah, tongue twister itu apa sih? Tongue twister is a sentence or series of words that is hard to say correctly. Nah, itu tongue twister. Nah, di sini biasanya yang dipakai itu kata-kata yang sulit diucapkan secara cepat. Misalnya seperti yang di slide ini, kalian bisa lihat Sally sells, she sells at seashore. Nah, sebenarnya pengucapannya agak mirip-mirip, yaitu yang namanya tongue twister. Mungkin kalian pernah waktu dulu diajarkan oleh guru kalian. Nah, ini dia salah satunya. Ini tujuannya untuk melatih pronunciation agar pronunciationnya tepat ya, atau pengucapannya tepat. Oke, next slide is error correction. Teacher have to be very careful not to embarrass the children, but just provide a model that the children can copy. Nah, di sini dalam error correction, di sini dalam mengoreksi error atau kesalahan ya, teacher itu atau guru harus sangat berhati-hati. Jangan sampai membuat siswa itu atau murid itu malu. Tapi guru di sini harus menjadi model ya, yang bisa dikopi atau ditiru oleh anak-anak. Jadi jangan sampai kalian menyalahkan anak ya, misalnya oh kamu salah gitu, tapi ada caranya biar kalian seolah-olah tidak menyalahkan. Jadi harus hati-hati ya, karena anak itu sensitif, bisa-bisa nanti mereka mengalami trauma karena sering dibilang salah oleh gurunya.
Nah, itu tadi tentang beberapa teknik dan juga aktivitas untuk atau dalam mengajar speaking. Nah, sekarang tentang managing the noise level atau mengatur tingkat noise ya, atau mengatur siswa yang berisik. Nah, di sini ada ask children to raise their hand. Nah, biar mereka tidak berisik, mungkin bisa perintahkan mereka atau suruh mereka untuk angkat tangan, atau kalian bisa menggunakan use visible teknik yang saya beritahu tadi. Jadinya itu dapat memanage speaking aktivitasnya atau mengatur speaking aktivitasnya agar tidak terlalu ribut ya, atau terlalu berisik kelasnya. Tadi kita sudah mengatur bagaimana biar kelasnya tidak berisik. Nah, sekarang di sini ada speaking in the classroom. Nah, di sini children can turn asking answer in pair. Di sini anak-anak bisa take turn ya, ganti-gantian ya, bertanya dan menjawab dalam pasangan ya, secara berpasangan. Kemudian mereka bisa membuat create picture card, bisa membuat kartu bergambar ya. Nah, ini bisa dipakai untuk speaking exercise seperti yang di slide. Kalian bisa lihat ada kartu bergambar yang ada tulisan what is your name, Mary, seperti itu. Jadinya ini juga bisa salah satu cara untuk memanage noisy in the class, juga bisa ya. Yeah, that's all about our material today. You have learned about what is speaking, the background of speaking, the activities and the technique of speaking, and you know how to manage your class, yeah, to reduce the noise. And then di sini the last you have learned about speaking in the classroom. Yeah. Saya berharap kalian bisa mengaplikasikan semua yang telah saya ajarkan ini, terutama ketika kalian mengajar speaking to young learners. Yeah, I think that's all for today. Thank you for watching my video and see you on my next meeting or next video. Bye-bye.